bahwa fase pertama dimulai dengan melakukan pelonggaran hanya, saya ingin garis bawahi, pelonggaran hanya atas kegiatan yang memiliki satu, manfaat besar bagi masyarakat, dua, efek risiko yang terkendali. Ini di fase pertama. Dan kita berharap fase pertama ini bisa tuntas di akhir bulan Juni ini. Bila kita berhasil melewati fase bulan Juni ini dengan baik, dan baik itu artinya apa? Tidak ada lonjakan kasus yang berarti. Semua indikator-indikator yang tadi kita sebutkan itu menunjukkan stabilitas. Maka kita bisa masuk ke fase kedua. Apa itu fase kedua? Kelonggaran di bidang-bidang yang lebih luas lagi. Nah, dalam masa transisi ini, semua peraturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pembatasan tetap berlaku dan akan tetap ditegakkan. Mulai dari kegiatan usaha sampai kegiatan kemasyarakatan tidak ada perkecualian. Dan pelanggaran kewajiban dari masyarakat untuk menggunakan masker akan ditegakkan. Jadi saya perlu ingatkan Bapak sekalian, ini fase transisi. Coba kita perhatikan 3 bulan yang lalu, 3 Maret, ada 2 kasus positif di Jakarta. Ini 3 bulan lalu. Sekarang kita tanggal 4 Juni, 3 bulan kemudian, selama 3 bulan ini ada 7.623 kasus positif COVID. 523 orang meninggal dengan konfirmasi positif COVID. Ada 2.562 orang yang dimakamkan dengan prosedur COVID. Tapi juga ada 2.586 orang yang dinyatakan sembuh. Dan selama 3 bulan ini, kegiatan sosial terhambat, kegiatan perekonomian terhambat, perdagangan terhambat. Sekarang kita masuk fase transisi. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Jadi salah satu mekanisme yang dimiliki dalam masa transisi ini adalah mekanisme yang biasa disebut sebagai kebijakan rem darurat atau emergency brake policy. Kita sedang transisi, bila ternyata kondisinya mengkhawatirkan, direm, dihentikan semuanya. Inilah prinsip yang kita gunakan.